Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru. Sini kita akan membahas materi induksi matematika ya. Induksi matematika ini kelanjutan dari materi notasi sigma. Jadi yang sebelum nonton materi notasi sigma, silakan tonton, cari di channel ini gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi induksi matematika. Apa sih induksi matematika itu? Nah, induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu deret atau pernyataan ya untuk semua bilangan real. Jadi nanti diberitahu sebuah pernyataan, kita mau membuktikan pernyataan itu benar atau salah gitu ya. Nah, langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, tunjukkan dulu bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Nanti N-nya itu kita ganti dengan 1. Benar nggak hasilnya gitu? Sama nggak dia? Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, misalkan pernyataan tersebut benar untuk sembarang bilangan N sama dengan K gitu ya. Jadi kita anggap aja dulu untuk bilangan itu adalah K benar gitu ya. Nah, maka harus ditunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Artinya gini, kalau misalnya yang pertama kita dapat N-nya 1 gitu ya, ini ternyata benar. Terus misalkan kita ambil sembarang itu nggak tahu lah berapa K gitu ya. Ini ternyata benar, kita anggap tadi. Nah, harus kita tunjukkan untuk selanjut dari K ini, K tambah 1 gitu ya. Kalau selanjutnya dari K kan K tambah 1. K tambah 2, K tambah 3, seterusnya gitu ya. Nah, ini harus kita tunjukkan dia harus benar gitu ya. Gimana caranya gitu ya. Oke, nah kita lihat. Ini ada contoh. Buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai tambah N adalah sama dengan 1/2 dikali N dikali N tambah 1. Nah, gimana caranya? Kita jawab. Ayo, kita jawab. Jawab. Shred. Oke, kita pakai hitam aja ya. Nah, pertama kita tulis dulu 1 tambah, anggap ini PN ya. Nah, anggap ini PN gitu ya. Nah, misalkan ini kita buat apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, ini tadi seterusnya ya. Kita tulis soalnya tambah N. Ini sama dengan setengah N dikali N tambah 1 gitu ya. Nah, langkah pertama nih kita tulis. Langkah pertama. Agak jelek tulisannya, nggak apa-apa ya. Oke, langkah pertama, tunjukkan dulu untuk N harus benar gitu ya, untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1. Maka kita buat oke, kita lanjut. Ini kan kalau untuk N-nya sama dengan 1, berarti kan dia kan cuma 1 aja kan? Berarti 1 sama dengan. Oke, 1 sama dengan. Ini kita ubah N-nya menjadi 1. Berarti menjadi setengah dikali 1 dikali N tambah 1. Berarti 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? Iya, setengah kali 1 dikali 2. Ya udah, 2 setengah dikali 2 kan 1. Berarti hasilnya sama dengan 1. Nah, ini 1 sama dengan 1. Ya udah benar gitu ya. Berarti di sini kita tulis pernyataannya benar gitu ya. Nah, berarti untuk langkah pertama udah benar nih. Nih, udah benar nih gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut langkah kedua. Gimana caranya? Saya buat langkah keduanya di sini ya. Kalau kalian buatnya di bawah aja. Ini karena sayang ini tempatnya nggak terpakai. Langkah kedua. Gitu ya. Aduh, lupa-lupa aja. Oke, langkah kedua. Gimana langkah kedua? Misalkan N sama dengan K benar, yaitu ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya tambah, ini kan tadi kan akhirnya N gitu ya. Nah, ini kita ganti jadi K. Ini setengah K dikali
K ditambah 1. Intinya N-nya kita ganti dengan huruf K gitu ya, sembarang bilangan K. Nah, sekarang harus kita tunjukkan, harus ditunjukkan untuk N sama dengan K tambah 1 itu benar. Harusnya bentuknya gimana? Ya udah ganti aja K-nya ini dengan K tambah 1 gitu ya. Harusnya bentuknya nanti akhirnya gini. 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah seterusnya, tambah K. Ini kalau tadi sampai K. Baru kita tambah lagi. Tambah K tambah 1 gitu ya. Nah, sama dengan, nah ini kita ganti. K-nya jadi K tambah 1. Gimana caranya? Berarti harusnya nanti bentuknya setengah dikali. Ini kan K. Ya kan? K ini kita ubah jadi K tambah 1. Berarti K tambah 1. Nah, K tambah 1-nya gimana? Ya udah, ini kan K yang ini kan K tambah 1 gitu ya. Kita ubah jadi K tambah 1. K tambah 1 ditambah 1 jadinya iya K tambah 2. Maka di sini harus kita ubah jadi K tambah 2 gitu ya. Ini nanti coret aja, jangan kalian tulis. Oke, jadi nanti harus kita buktikan bentuknya seperti ini nih. Bentuknya harus seperti ini. Nah, harus kita buktikan ini. Bentuknya seperti ini. Gimana caranya? Ayo kita buktikan. Yang pertama kita mau membuktikannya, ini perhatikan dulu nih. Kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai tambah K ini ya. Ini kita tulis ulang. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya tambah K. Ya, ini saya kurungin. Ini ditambah lagi dengan K tambah 1 gitu ya. Nah, ini sama dengan di atas ya, cuma nulisnya. Kita tulis saja setengah kali K tambah 1 kali K tambah 2. Enggak kalian tulis juga nggak apa-apa. Oke, saya fokus ke yang sini aja ya, ke kiri aja ya. Oke, nah perhatikan. Ini jebret. Ini kan sama dengan yang di atas nih. Sampai K tambah, sampai ini, sampai K ya. Berarti boleh dong kita substitusi dengan setengah K kali K tambah 1. Nah, kita substitusi aja nih setengah K dikali K tambah 1, baru ditambah dengan K tambah 1. Oke, gitu ya. Nah, ini gimana selanjutnya? Kita lanjut. Ini kalau kita kalikan gimana? Kan berarti setengah, atau per 2-nya nanti dibuat ke bawah aja gitu ya. Ini berarti K kuadrat ditambah K per 2 gitu ya. Perhatikan, K kali K berarti K kuadrat. K kali 1 berarti K gitu ya. Ini per 2 berarti dibagi 2 gitu ya. Kan karena dikali setengah berarti dibagi 2. Baru kita jumlahkan dengan K tambah 1 gitu. Oke, nah sekarang ini penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya gitu ya. Ini berarti penyebutnya harus sama-sama 2. Berarti kita buat K kuadrat ditambah K per 2. Nah, ini harus ditambah dengan 2 per 2 dikali K tambah 1 gitu ya. Kenapa? K tambah 1 kalau dikalikan 2 per 2 itu kan dikalikan 1. Nggak merubah hasil gitu ya. Atau menyamakan penyebut gitu ya. K tambah 1 ini kan 2 dibagi bagi 1 gitu ya, baru kalikan ke atas 2 gitu ya. Ini paham lah kalian ya. Nah, ini kita kalikan. Jadinya gimana? K kuadrat ditambah K per 2 ditambah 2K ditambah 2 per 2. Nah, ini digabungin. Berarti apa? K kuadrat ditambah K ditambah 2K berarti 3K. Baru tambah 2 ya per 2. Nah, kalau kalian
faktorkan ini, bentuk yang ini kita faktorkan. Ini jadi apa? Kan K tambah 1 dikali K ditambah 2 per 2 gitu ya. Nah, ini kan bisa juga kita ubah menjadi apa? Berarti 2-nya ini kita buat jadikan kali setengah. Berarti setengah dikali K tambah 1 dikali K tambah 2 gitu. Kita lihat, udah sama gitu. Jadi sama dengan, ini kalau mau tulis ulang lah gitu ya. Nah, lanjut. Sampai ini nanti hasilnya jadi setengah K tambah 1 dikali K tambah 2 gitu ya. Nah, karena ini benar ya, benar gitu ya, kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya karena N sama dengan 1 benar ya, terus N sama dengan K benar, dan juga N sama dengan K tambah 1 juga benar, maka untuk pernyataan tadi 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai tambah N sama dengan setengah kali N dikali N tambah 1 adalah benar. Oke ya? Nah, jadi intinya setelah ini semua tadi, kita tadi menunjukkan untuk N sama dengan 1 benar. Ini dia. Ya, N sama dengan 1 benar. Terus untuk N sama dengan N sama dengan K juga benar untuk langkah kedua. Maka harus kita tunjukkan untuk N sama dengan K tambah 1 benar. Ini N sama dengan K tambah 1 benar. Nah, berarti karena semuanya sudah benar, berarti kesimpulannya pernyataan tadi adalah benar, gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh lanjutnya nih, nanti. Oke, baik, lanjut ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ini katanya adalah buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Ini kalau kalian lihat, ini adalah pola bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya sampai 2N kurang 1. Jadi rumus untuk angka ganjil itu 2N kurang 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan katanya sama dengan N kuadrat. Nah, gimana? Kita buktikan. Yuk. Jawab ya. Jawab. Oke, yang pertama dulu untuk langkah pertama. Langkah pertama, langkah 1. Oke, harus kita tunjukkan untuk N sama dengan 1, maka berarti kalau untuk N sama dengan 1, ya udah kita ambil ini 1 gitu ya. Berarti 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? Ya 1. 1 sama dengan 1. Ini udah pasti benar gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua atau langkah induksi namanya ya. Nah, langkah kedua pertama kita misalkan dulu. Misalkan N sama dengan K benar. Yaitu, nah kalau N-nya jadi K, ini berarti 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat. Gini ya. Nah, kita harus nunjukkan ini. Harus ditunjukkan untuk N sama dengan K ditambah 1 benar. Untuk N sama dengan K tambah 1-nya gimana? Harusnya bentuknya nanti gini. 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya gitu ya. Tambah 2K kurang 1
ditambah lagi nih. Nah, tambahnya apa? 2 dikali K tambah 1, baru dikurang 1. Sama dengan ganti jadi K tambah 1 kuadrat. Loh, kok bisa seperti ini gitu ya? Nah, lihat. K-nya kan kita ubah jadi K tambah 1. Seharusnya kan 2K kurang 1. K-nya ini kita ganti jadi K tambah 1. Nah, berarti bentuknya seperti ini. Nah, bisa dipahami ya? Berarti kalau saya ulangi lagi, kita cari dulu untuk N-nya sama dengan 1. Terus untuk N-nya sama dengan K. Bener nggak? Oh, ini dia. Untuk selanjutnya, K tambah 1. K tambah 1 itu kan artinya selanjutnya gitu ya. Ini sampai K. Ini sampai K tambah 1 gitu ya. Makanya bentuknya nanti seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat ini. Ini yang sampai ke sini. Ini kan bentuknya K kuadrat gitu ya. K kuadrat. Oke, kita scroll ke bawah. Ini kan harusnya sama dengan ini. Ya kan, berarti boleh dong kita ganti dengan K kuadrat. Ini jadi K kuadrat. Baru kita tambahin dengan ini. Ini kalau kita jumlahkan atau kita operasikan ini jadinya gimana? Ini jadi kita buat 2 dikali K berarti 2K. Baru ditambah 2 dikali 1 berarti tambah 2. Baru dikurangin 1. Gitu ya. Kita kurungin. Ini harus bentuknya sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, ini kita simpan aja. Kita operasikan yang sebelah kiri aja ya. Oke, lanjut. Ini berarti jadi K kuadrat ditambah. Ini kan 2K ditambah 2 dikurang 1. Berarti 2K. 2 dikurang 1. Ya, jadi tambah 1 gitu ya. Sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita faktori jadi apa nih? K tambah 1 dikali K tambah 1. Nah, ini K tambah 1 kuadrat. Ini kalau kita ubah lagi bentuknya jadi apa? Ya jadi K tambah 1 kuadrat, ya kan? Sama dengan K tambah 1 kuadrat. Udah sama. Ini berarti benar. Gitu ya. Maka kalau sudah benar, kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Karena untuk N sama dengan 1 benar. Terus untuk N sama dengan K juga benar. Dan N sama dengan K tambah 1 juga benar. Maka pernyataan tadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 2N dikurang 1 sama dengan K kuadrat adalah benar. Oke, bisa dipahami ya? Mau lanjut? Satu lagi. Nah, terakhir nih, semoga nggak kepanjangan ya. Oke, katanya apa? Buktikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya tambah sampai N kuadrat adalah 1/6 dikali N dikali N tambah 1 dikali 2N ditambah 1. Nah, kita buktikan ini. Kita buktikan, kita jawab dulu ya. Jawab. Oke, yang pertama, langkah pertama dulu. Langkah pertama. Oke, langkah pertama apa? Ayo. Berarti 1 ya. Untuk N sama dengan 1. Maka 1 kuadrat sama dengan. Nah, substitusikan N-nya sama dengan 1. Berarti jadi 1/6
dikali n-nya itu 1, dikali n ditambah 1 berarti 1 ditambah 1, baru dikali 2n, 2n berarti 2 ditambah 1 berarti 2 ditambah 1. Ini kan kalau misalnya kita buat jadi 1/6 dikali 1 dikali 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6 bagi 6 ya udah 1. Berarti 1 sama dengan 1. Ini adalah benar gitu ya. Oke. Berarti kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua. Nah, langkah kedua kita tadi apa? Misalkan n sama dengan k benar, yaitu kalau n-nya sama dengan k berarti apa? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat baru ditambah seterusnya tambah k kuadrat sama dengan, ini berarti 1/6 dikali k dikali k tambah 1 dikali 2k tambah 1 gini. Ini harus benar gitu. Maka harus kita tunjukkan. Harus ditunjukkan untuk n sama dengan k tambah 1 benar. Gitu ya. Bentuknya gimana? Berarti dia harus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya tambah k kuadrat. Gitu ya. Nah, ini kan cuma ini. Kita tambahin lagi. Berarti jadi k tambah 1 kuadrat. Gitu. Saya paham ya? Lanjut sampai k tambah 1 gitu. Nah, ini kita ganti dengan k tambah 1 semua. Jadinya seperti apa? Ya udah, kita buat deh 1/6. Gitu ya. Ini jadinya k tambah 1 karena dia awalnya k. K-nya berubah jadi k tambah 1. Kalau k tambah 1 ini jadi gimana? Ya udah, k tambah 1 ditambah 1 lagi. Jadi ini harusnya nanti berapa? K tambah 2 ya. K tambah 2. Atau mau bentuknya seperti ini aja juga nggak apa-apa. Baru dikali 2. Nah, ini k-nya ganti dengan k tambah 1. Baru ditambah 1 lagi. Oke, coba nanti diulang-ulang nih. Kenapa bisa seperti ini? Oke ya, kita lanjut. Nah, tadi yang ini, kalau sampai K, kan sama dengan yang ini. Gitu ya. Berarti boleh dong kita substitusi. Oke, jadinya, ini kan kita buat berarti 1/6 K dikali K tambah 1 dikali 2K ditambah 1 gitu ya. Baru ditambah dengan K tambah 1 kuadrat. Sama dengan 1/6 kali, ini tulis aja ya, K tambah 1 dikali K tambah 1 baru ditambah 1 lagi dikali dengan 2 buka kurung K tambah 1 tambah 1. Ya. Nah, selanjutnya ini gimana? Nah, perhatikan. Ini ada K tambah 1, ini juga ada K tambah 1. Kita keluarkan K tambah 1-nya. Gitu ya. Kalau kita keluarkan K tambah 1-nya, ini kan jadi K tambah 1 dikali dengan, buka kurungnya agak besar gitu ya. Ini jadi 1/6K. Ya, 1/6K dikali 2K ditambah 1 baru ditambah dengan K tambah 1. Bisa ya? Nah, ini. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini buat aja sama dengan di atas gitu ya. Nggak usah saya buat lah. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini jadi K ditambah 1. Ini kali 1/6. Kalau kita kalikan ini jadi gimana? Ini jadi 2K kuadrat ditambah K gitu ya. Baru ditambah dengan K tambah 1.
Nah, supaya dia bisa dijumlahkan, kan beda nih, ini ke sini gitu ya. Ini K tambah 1. Supaya bisa dijumlahkan, kita samakan penyebut. Kalau samakan penyebut, ini kalikan 6, baru dibagikan dengan 6, gitu ya. Berarti ini boleh kita jadikan dengan K tambah 1. Satunya kok kayak 2 ya? K tambah 1 dikali ini 1/6-nya kita keluarkan aja. 1/6. Ini jadi 2K kuadrat ditambah K, baru ditambah, ini kalikan 6K ditambah 6. Oke, 1/6-nya boleh kita keluarkan lagi. Berarti jadi 1/6 dikali K tambah 1, buka kurung. Ini kalau kita jumlahkan jadi 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita faktorkan. Kalau kita faktorkan, ini jadinya 1/6 K tambah 1 dikali K tambah 2. Ini 2K ditambah 3 gitu ya. Kalau tidak percaya kita faktorkan aja nih. Bentuknya bakal jadi 2K kuadrat tambah 7K tambah 6. Nah, selanjutnya. Ini bentuknya sudah sederhana. Cuman itu belum ketemu dengan bentuk yang ini. Belum ketemu dengan bentuk yang ini gitu ya. Nah, maka gimana caranya supaya kita ketemu? Ya udah kita ketemukan deh. Berarti ini jadi 1/6. Dibentukkan K tambah 1. Ini kan K tambah 2 kan bisa kita ubah jadi K tambah 1 ditambah 1. Ya kan? Nah, oke. Baru dikali dengan ini boleh kita buat 2 dikali K tambah 1 ditambah 1. Kalau nggak percaya 2K, 2 dikali K 2K. 2 dikali 2, 2 tambah 1, 3. 2K tambah 3. Ternyata udah sama. Kalau kalian lihat, ini udah sama. 1/6 kali K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1 dikali 2 buka kurung K tambah 1 tambah 1. Nah, ini udah sama. Berarti dia benar gitu ya. Nah, maka kalau tadi sudah benar, kita ambil kesimpulan. Karena N sama dengan 1 benar, baru N sama dengan K benar, dan N sama dengan K tambah 1 juga benar, maka apa? Ya udah, berarti tadi pernyataannya apa? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya sama dengan tambah N kuadrat sama dengan 1/6 dikali K dikali K tambah 1 dikali 2K tambah 1 adalah benar. Oke, bisa ya? Nah, jadi kita cari dulu langkah pertamanya. Untuk N sama dengan 1 dia harus benar, untuk N sama dengan K benar, dan untuk N sama dengan K tambah 1 harus benar. Kalau semuanya sudah benar, berarti pernyataan tadi adalah benar. Oke ya, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau kurang ngerti, coba diulang-ulang lagi videonya. Semoga bisa paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.